Pemuda disebut sebagai agen perubahan, tapi apakah mereka punya cukup ruang di dalam dirinya untuk menjadi agen perubahan itu? Dalam masyarakat demokrasi, pemuda seharusnya punya peran yang penting sebagai warga negara, mengawasi pemerintahan yang berjalan, menyuarakan kepedulian, dan juga berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Masalahnya, banyak pemuda yang tidak benar-benar terlibat dalam kehidupan bernegara. Dan ketika itu terjadi, yang terancam bukan hanya kualitas pemerintahan dan juga kesejahteraan masyarakat, namun juga kualitas demokrasi itu sendiri. Akibatnya, banyak keputusan publik kehilangan sebagian suara. Bukan hanya suara pemuda, tetapi juga keberagaman kebutuhan masyarakat yang perlu disadari dan disuarakan oleh pemuda. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat seorang pemuda memilih untuk terlibat atau justru diam dan abai dari kehidupan bernegara? Dalam psikologi, kita menyebut ini sebagai civic purpose, yaitu dorongan dan keterlibatan untuk berkontribusi bagi kehidupan sosial dan politik. Lalu, seperti apa sih pemuda yang memiliki civic purpose itu? Ketika anak muda melihat ketidakadilan di sekitarnya, lalu memilih untuk bersuara, mengajak orang lain bergerak, dan juga menuntut perubahan, inilah yang diharapkan dari pemuda yang memiliki civic purpose. Tapi, tahukah kamu, dalam perspektif perkembangan, anak muda sedang berada di fase yang lebih banyak mengandalkan apa yang ada di dalam diri. Mulai dari nilai yang mereka yakini, keyakinan terhadap diri, sampai kemampuan mengatur diri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya fokus pada faktor internal untuk memahami bagaimana dorongan berkontribusi pada masyarakat berkembang pada anak muda. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survei kepada 361 anak muda Indonesia yang berusia 18 hingga 29 tahun. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan untuk berkontribusi ataupun civic purpose berakar dari identitas moral. Nah, ketika nilai moral seperti keadilan dan juga kepedulian melekat pada diri, anak muda membentuk gambaran diri ideal sebagai pribadi yang bermoral dan berupaya menyelaraskan tindakannya. Namun, kemudian muncul pertanyaan penting selanjutnya. Apakah pemuda mampu bertindak sesuai dengan nilai moral itu? Disinilah moral self-efficacy menjadi penting, yaitu keyakinan bahwa saya mampu melakukan hal yang benar sesuai dengan standar moral yang saya yakini. Karena pada kenyataannya, berkontribusi untuk kepentingan publik itu tidak selalu mudah. Akan ada tekanan dan juga hambatan yang menyertai. Namun, ketika pemuda percaya pada kemampuannya untuk bertindak secara moral, ia tidak mudah berhenti. Ia mampu bertahan, merefleksikan diri, dan juga terus berkontribusi. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi praktisi dan juga pembuat kebijakan di bidang kepemudaan. Peneliti mendorong program kepemudaan yang membangun identitas moral dan juga keyakinan untuk bertindak sesuai dengan nilai moral tersebut. Caranya dengan memberi ruang bagi pemuda untuk merefleksikan diri, kemudian mendiskusikan dan juga mengalami langsung nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara. Dan yang tidak kalah penting adalah anak muda perlu terlibat dalam ruang sosial seperti organisasi, komunitas, dan juga kegiatan masyarakat. Karena di sanalah nilai-nilai moral itu ditemukan dan dihidupkan menjadi bagian dari diri mereka. Indonesia tidak pernah kehilangan pemudanya. Dari masa ke masa, pemuda selalu hadir sebagai aktor perubahan bangsa. Peran pemuda tidak pernah berubah, hanya saja ekspresinya yang akan terus berubah dan berkembang untuk Indonesia lebih baik. Nah, itu tadi tentang tesis saya. Untuk Indonesia yang lebih baik, saya Suha, terima kasih.